Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau berbagi lagi nih teman-teman. Nah, di sini aku akan sharing beberapa pengetahuan atau salah satu topik dari pengetahuan yang ada di mapel ekonomi tentunya ya. Di sini aku akan sharing tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum itu aku akan jelasin beberapa hal yang ada di topik ini. Yang pertama yaitu nanti aku akan ngejelasin tentang pengertian jurnal umum. Nah, fungsi untuk apa sih jurnal umum itu, dan yang ketiga analisis debit kredit, gimana sih cara kita ngebuat jurnal umum. Dan yang terakhir aku bakal ngasih contoh-contoh soal gimana cara membuat jurnal umum. Oke, itu aja ya. Nanti aku akan sharingkan di sini. Bagi teman-teman yang nantinya merasa kebantu dengan adanya video ini, boleh memberikan dukungannya berupa mengklik tombol subscribe. Boleh videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih yang sudah hadir di channel aku. Semoga sehat selalu, dan yang lagi studi, semoga sukses studinya dan dapat nilai terbaik dari hasil belajarnya tentunya ya teman-teman. Oke, tonton terus ya videonya sampai habis. Oke, jurnal umum perusahaan jasa. Nah, di sini kita akan yang pertama mengetahui pengertian jurnal umum, kemudian fungsi, analisis transaksi, serta contoh soal cara membuat jurnal umum ya. Oke, yang pertama itu aku akan ngejelasin tentang pengertian jurnal umum. Nah, ini dia ya. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Jadi, dia cuma mencatat, ingat ya, dia cuma mencatat keuangan, transaksi keuangan. Berarti transaksi non keuangan enggak ya. Nah, ini ya. Dia hanya mencatat aktivitas keuangan. Contohnya apa? Pembelian peralatan. Nah, pembelian peralatan itu kan aktivitas keuangan ya. Kita beli peralatan, kemudian kita ngasih uangnya, kayak gitu. Oke, yang kedua yaitu fungsi jurnal umum. Nah, fungsi jurnal umum ada beberapa ya teman-teman, ada 5. Yang pertama fungsi mencatat. Fungsi mencatat artinya jurnal umum itu digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, ini ya, mencatat transaksi keuangan, mencatat transaksi keuangan. Jadi yang dicatat cuma transaksi keuangan aja ya, kayak contohnya tadi ya, kita membeli peralatan itu kan transaksi keuangan ya, kita ngeluarin uang kayak gitu. Oke, yang kedua fungsi historis. Maksudnya di sini, nah fungsi historis itu jurnal berfungsi untuk segala transaksi ya, segala transaksi dicatat sesuai dengan tanggal ya, transaksi dicatat. Nah, ini ya, transaksi dicatat. Nah, transaksi dicatat, transaksi, oke, transaksi ini ya, transaksi. Nah, segala jenis transaksi ini dicatat sesuai dengan waktunya. Nah, sesuai dengan waktu terjadi. Oke, sesuai dengan waktu terjadi itu artinya harus berurutan kita catatnya, atau dalam bahasa apa ya namanya nih, bahasa lainnya, bahasa Indonesia, secara kronologis kayak gitu ya. Kronologis itu akan artinya
berurutan ya. Misalnya ada transaksi tanggal 1 itu pembelian peralatan, transaksi tanggal 5 pembelian kendaraan. Berarti mana yang dicatat dulu, transaksi tanggal 1 atau tanggal 5? Ya bener ya, transaksi tanggal 1 ya. Oke. Nah, kemudian fungsi yang ketiga ada yang namanya fungsi instruktif. Nah, kalau fungsi instruktif nih, instruktif itu artinya kan perintah ya. Nah, artinya gini, setelah kita bikin jurnal, itu ada perintah untuk posting ke buku besar, namanya fungsi instruktif. Nah, posting ke buku besar ya, posting ke buku besar. Artinya setelah kita nyusunin jurnal, kita harus posting ke buku besar. Nah, gitu. Oke, yang keempat ada yang namanya fungsi analisa. Nah, fungsi analisa ini artinya kayak gini teman-teman. Transaksi yang dicatat ke dalam jurnal itu merupakan hasil dari analisa dari bukti-bukti transaksi. Nah, itu ya. Oke. Nih. Nah, nih ya. Jurnal umum ini mencatat segala transaksi hasil dari analisa. Nah, hasil dari analisa atau transaksi dianalisa. Nah, transaksi dianalisa sesuai dengan bukti transaksi ya. Nah, sesuai dengan bukti transaksi. Misalnya nih, hari ini ternyata perusahaan menerima uang tunai sebesar 1 juta dari hasil pendapatan jasanya misalnya. Ada bukti yang namanya kwitansi kayak gitu. Jadi setelah kita terima bukti itu, kita analisa bukti itu ngapain sih, transaksi di dalam itu ngapain. Ternyata si perusahaan itu nerima uang tunai sebesar 5 juta. Berarti kita bikin jurnal umumnya kayak gitu ya. Oke, kemudian yang E, fungsi analisa. Oke, masih yang E. Yang E ini salah ya teman-teman. Ini bukan fungsi analisa lagi, tapi fungsi informatif ya. Jadi yang ini dihapus ya, bukan fungsi analisa lagi, tapi ini fungsi informatif. Nah, informatif itu artinya jurnal itu berfungsi untuk menginformasikan transaksi keuangan ya, menginformasikan transaksi keuangan. Jadi transaksi keuangan aja yang ada di dalam jurnal ya, transaksi non keuangan itu nggak ada. Oke, ini dia fungsi jurnal ya, ada 5 ya teman-teman, semoga dimengerti yang ini. Kemudian aku masuk ke analisis transaksi. Nah, ini analisis transaksi. Nah, ini dia ya. Oke, ada 5 akun dalam akuntansi, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, perkiraan itu sama dengan akun ya. Oke, harta itu bertambahnya di debit posisinya, berkurangnya di kredit. Contoh kalau harta bertambah, misalnya kita beli peralatan, kan peralatan itu harta ya, jadi hartanya bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit. Kemudian utang bertambahnya di kredit, berkurang di debit. Nah, contoh kita menerima pinjaman dari Bank BNI misalnya sebesar 5 juta. Nah, itu kan utangnya bertambah ya, nanti taruhnya di debit. Di kredit. Kemudian modal. Nah, modal itu bertambahnya di kredit, berkurang di debit. Contoh, kita misalnya Tuan A sebagai pemilik perusahaan abadi misalnya menyetor uang 5 juta sebagai modal awal. Nah, itu kan modalnya bertambah ya, nanti taruhnya di kredit. Kemudian pendapatan bertambahnya di kredit, berkurang di debit. Dan terakhir beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, itu dia. Contohnya kalau bertambah beban di debit dan berkurang di kredit itu kayak gini teman-teman. Misalnya perusahaan membayar gaji karyawan 5 juta hari ini misalnya. Nah, itu kan beban gaji ya namanya. Beban gajinya bertambah, so pastinya ya ketika membayar uang gaji ya, berarti beban gaji bertambah di debit. Nah, bayar gaji itu pakai apa? Pakai uang kan. Nah, berarti kasnya berkurang di kredit. Oke, nanti lebih lengkapnya contoh-contohnya aku bakal nge-share di slide selanjutnya ya.
Oke, kemudian transaksi selanjutnya yaitu transaksi nomor 6, yaitu transaksi pelunasan piutang, di mana transaksinya terjadi tanggal 16 Januari 2022. Nah, perusahaan menerima pelunasan piutang sebesar 30 juta. Nah, gimana nih kalau kita nerima piutang, pasti yang bertambahnya kasnya ya. Kas bertambah di mana? Di debit atau di kredit? Di debit. Oke, kas bertambah di debit sebesar 30 juta, dan karena yang dikredit apa? Yang dikredit adalah piutang ya. Piutangnya berkurang sebesar 30 juta. Nah, kenapa nih piutangnya berkurang di kredit? Karena piutangnya berkurang. Nah, piutang termasuk harta tadi ya. Harta berkurang di mana? Di debit atau di kredit? Nah, harta berkurangnya di kredit ya, berarti piutang berkurangnya di kredit. Oke, berarti jurnal umumnya kas bertambah di debit sebesar 30 juta dan piutang berkurang di kredit sebesar 30 juta. Oke, next nomor 7. Nomor 7 ini adalah transaksi tentang pembayaran premi ya. Premi itu bisa nanti contoh soalnya yaitu asuransi, kemudian iklan, kemudian sewa. Nah, ini teman-teman transaksinya terjadi tanggal 18 Januari 2022, di mana si Tuan Raka membayar asuransi sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Nah, berarti di sini kalau Tuan Raka membayar asuransi sebesar 12 juta untuk 1 tahun, pastinya asuransi dibayar di mukanya bertambah ya. Asuransi dibayar di muka itu bertambah di debit sebesar 12 juta. Nah, asuransi dibayar di muka ini termasuk golongan harta bertambah di debit ya. Harta bertambah di debit. Nah, berarti asuransi dibayar di mukanya bertambah di debit sebesar 20 juta. Nah, kalau ngebayar asuransi pakai apa? Pakai kas dong ya. Nah, ngebayar asuransi pakai kas, berarti kasnya berkurang. Oke, kasnya berkurang di kredit sebesar 12 juta. Oke. Nah, transaksi selanjutnya nomor 8 yaitu pembayaran beban-beban. Nanti contoh soalnya bisa pembayaran beban gaji, beban sewa, beban iklan. Nah, transaksi terjadi tanggal 20 Januari 2022 di mana si Tuan Raka membayar upah 5 orang karyawan bengkel masing-masing sebesar 500.000. Jurnal umumnya adalah, nah kalau ngebayar upah berarti itu menjadi beban perusahaan ya, berarti beban upah. Beban upahnya pasti nambah ya, sebesar 2.500.000. Dari mana ini 2.500.000? Tinggal kita kalikan 5 kali 500.000 itu 2.500.000 ya. Oke. Bebannya pasti nambah ya, pasti nambah di debit. Oke, kalau ngebayar upah itu pakai apa biasanya? Pakai kas ya, berarti kasnya berkurang ya, kas berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Oke, nah itu dia. Kemudian aku masuk ke transaksi selanjutnya, transaksi yang ke-9 yaitu tentang transaksi privé. Privé itu adalah pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi ya. Transaksi terjadi tanggal 23 Januari 2022 di mana si Tuan Raka mengambil uang dari usaha bengkel untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Nah, kalau mengambil uang untuk keperluan pribadi pastinya privénya nambah dong ya. Nah, privé nambahnya di debit ya sebesar 5 juta, dan di kredit adalah kas ya, karena ngambilin uang berarti kasnya berkurang dong ya. Kas berkurang di kredit ya sebesar 5 juta. Oke, berarti jurnal umumnya adalah privénya bertambah di debit sebesar 5 juta dan kasnya berkurang sebesar 5 juta. Oke teman-teman, ini adalah transaksi yang terakhir, transaksi 9 yaitu privé. Aku mau nyimpulin di sini bahwa untuk transaksi jurnal umum ini kunci sukses mengerjakannya itu teman-teman tinggal harus bisa analisis transaksi tadi, saldo normalnya ya, dimana kan kita mengenal adanya 5 akun dalam akuntansi ya. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, teman-teman harus tahu di mana posisi bertambahnya akun tersebut dan di mana posisi berkurangnya. Nah, cuma itu kuncinya. Setelah itu rajin-rajin berlatih soal, karena di soal itu kan ini ya teman-teman ya, maksudnya di soal itu kita harus mengidentifikasi
akun apa yang harus dipakai dalam membuat zona umum tersebut kayak gitu. Jadi harus berlatih kunci yang kedua ya. Yang pertama berarti harus mengetahui posisi atau saldo normalnya bertambah berkurangnya di mana, dan yang kedua harus rajin berlatih untuk mengetahui identifikasi akun yang dipakai dalam membuat zona umum tersebut kayak gitu ya. Oke, nah itu yang terakhir ya. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini ngebantu dalam menambah pengetahuannya teman-teman semua, boleh memberikan dukungannya dengan memberikan subscribe ya, subscribe channel ini, dan boleh videonya di like, comment, share. Teman-teman boleh ngeberikan saran-saran ataupun masukan kira-kira materi apa ataupun contoh-contoh soal apa yang berkaitan dengan ekonomi akuntansi pastinya ya, yang aku sharing di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Pasti aku seneng banget. Jangan lupa dikepoin video-video aku berikutnya. Terima kasih banget ya. See you to the next video. Bye bye.